datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo Sobat Proteksi, kembali lagi bersama saya Alfa Ida Ekawati yang akan menjadi podcaster pada kesempatan kali ini. Oke, tentunya kita akan membawakan topik yang berjudul Lanjut S2, Siapa Takut? Nah, tentunya saya nggak sendirian dong, saya sudah ditemani dengan Mas yang ganteng dan yang Mbak cantik ini nih. Mungkin dari Masnya dulu nih, boleh perkenalan. Baik, pakai aku aja lah ya. Oke. Biar lebih santai kan. Boleh. Perkenalkan, nama aku Agung Nugroho, bisa dipanggil Agung. Aku dari jurusan HPT, khususnya IHT, Ilmu Hama Tanaman. Background S1-nya dulu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan agroteknologi. Kemudian di IHT ini aku masuk 2022 genap. Terus dulu waktu penelitian fokusnya di polinator. Oke, polinator serangga gitu Serangga, lah ya. Menarik banget nih. Kalau dari Mbak yang cantik ini namanya siapa nih Mbak? Boleh perkenalan? Saya perkenalkan, pakai aku aja ya, Oke, biar boleh. lebih santai dan lebih muda. Iya. Jiwa Oke, muda jiwa gitu. muda gitu. Nama aku Belinda Winona, bisa dipanggil Belinda. Aku dari jurusan S2 Fitopatologi angkatan 2022 genap, yaitu masuknya di hama dan penyakit tumbuhan juga ya. Nah, dulu background aku S1 dari jurusan agroteknologi Unsud dan juga peminatan, tapi peminatannya di penyakit atau fitopatologi seperti itu. Dan asal aku dari Kalimantan. Oke, salam kenal Mas Agung dan Mbak Belinda ya. Oke, nah tentunya teman-teman kita bakalan bahas nih dengan Mas Agung dan Mbak Belinda mengenai S2. Bagi teman-teman yang masih bingung bakalan lanjut S2 atau kerja dulu. Nah, ini kesempatan harus mendengarkan podcast ini karena kita dapat testimoni nih langsung dari mahasiswa S2 HPT kayak gitu. Nah gimana sih kesibukan akhir-akhir ini nih dari Mas Agung selain kuliah begitu? Oke, kalau aku sih kesibukannya di akhir-akhir ini selain dari akademik ya, itu mempersiapkan penelitian ya, maksudnya di luar ya. Itu kayak kunjungan ke kelompok tani buat Gapoktan. ya bener-bener buat apa ya, buat nyari informasi terkait lahan atau kelompok tani yang bisa dijadiin tempat penelitian gitu sih. Karena apa ya, kalau di luar akademik kayaknya belum ada sih, soalnya di semester 2 ini masih padat sama kelas gitu kelas masih harus ngabisin SKS di semester 2 SKS teori gitu. Benar. Berarti kalau boleh tahu nih skripsinya mau ambil apa nih? Khususnya tuh serangga banyak banget nih. tesis kali ya. Oh iya, soalnya skripsi kan udah kemarin kan. Oh iya. Kita sudah Mau mengulang di skripsinya. Pikiran Mau saya ngulang, Mas skripsi. Mau ngulang. Sudah cukup kan. Udah lulus ya kita. Oke. Jadi tesisnya itu karena kemarin skripsi sebenarnya pengennya nerusin di skripsi ya, koordinator gitu kan. Waktu awal masuk. Tapi setelah masuk semester 1 2 ternyata menemukan minat lain gitu loh. Yang lebih menarik nih. Ya, lebih menarik Apa menurut tuh, aku Mas? kan. Pengennya ngambil di vertebrata, khususnya burung pipit gitu. Oh, burung pipit berarti di sawah gitu ya, yang Benar. padi. Nah, ini kan lagi musim kemarau nih, padinya nggak ada nih. Terus gampang nggak nih cari burung pipitnya? Nah, itulah kesempatannya gitu loh. Jadi di musim yang kemarau nggak ada tanaman padi kan. Jadi dinamika populasi burung pipit itu yang pengen aku teliti gitu loh. Jadi Challenge-nya ya. bener. Tantangannya. Bener. Jadi Oke. di dinamika populasi di dua ketersediaan pangan yang berbeda gitu loh. Sebelum ada tanaman padi dan sesudah ada tanaman padi gitu. Oke, keren banget. Kalau dari Mbak Belinda nih, kayak gimana nih kesibukan akhir-akhir ini selain kuliah kayak gitu? Oke. Kalau kesibukan saya sih utama yang pasti akademik ya, dengan masih banyak kelas dan juga mempersiapkan sama seperti Mas Agung, mempersiapkan untuk penelitian saya. Dan selain akademik, saya juga aktif di bidang seni, yaitu menyanyi. Oke, keren Seperti banget, itu. penyanyi kayak gitu. Udah look face-nya tuh kayak penyanyi gitu deh. Iya, nggak bisa memungkiri bahwa
seni itu melekat banget di aku gitu, di otak saya. Oke. Terus dari nyanyi nih bisa mengembangkan hobinya, mungkin berarti nyanyi di kafe-kafe atau kayak gimana, Mbak? Betul, dulu waktu S1 juga saya aktif di nyanyi di kafe, lalu wedding singer, and then reguleran dan sebagainya. Nah, kalau di sekarang S2 ini kan lebih padat seperti itu ya, karena hanya 2 tahun seperti itu. Mungkin saya lebih fokus di bernyanyi rohani di gereja dan juga mungkin kayak di kampus atau ada di Natali seperti itu. Oke, tapi tetap masih berjalan ya, meskipun kuliah tetap harus bisa menyalurkan hobi gitu. Kuliah akademik tetap nomor 1 gitu. Oke, selanjutnya nih karena kan tadi udah tahu mengenai IHT terus penyakit. Nah, latar belakangnya tuh kenapa bisa pilih sampai UGM kayak gitu? Kenapa nggak univ lain? Karena kan ini Mas Mbak dari univ lain kayak gitu. Dari Mas Agung nih. Oke. Kalau ditanya kenapa milih UGM khususnya IHT, itu ada beberapa alasan ya. Yang pertama, UGM itu impian aku gitu loh, dari dulu, dari S1. Dari dulu S1. Bener. Tapi sayangnya. Tapi dulu milih jurusan apa nih, Mas? IHT, apa? HPT. Dulu proteksi tanaman ya Mas. Iya, Nah, proteksi. itu. Dulu tuh pengen banget ngambil proteksi tanaman di UGM, sampai SBM udah, mandiri udah, ternyata belum ada rezekinya di sini gitu loh. Akhirnya ngambil di kampus yang S1 kemarin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kenapa ngambil S2 di IHT UGM, karena setelah aku cari referensi ya, itu tuh UGM itu menurut aku, IHT UGM ya khususnya, itu tuh bagus gitu loh menurut aku. Akreditasi. Ya benar, selain dari akreditasi, benar, itu juga bisa menunjang prospek kerja, kemudian bisa menunjang aku mengembangkan pengetahuan dan skill aku gitu loh di sini gitu. Kemudian yang ketiga, belum bisa move on dari Jogja sih. Oke. Itu yang Jogja tuh emang istimewa ya. Iya. Jogja itu sangat istimewa, setiap sudutnya ada kenangan gitu. Aduh, kenangan dia gak bisa. Terkhusus sudut UGM gitu. Oke. Kenangan di UGM ya, bukan pada orang-orangnya. Oke, kalau dari Mbak Belinda sendiri gimana nih? Kenapa pilih UGM kayak gitu? Kalau dari aku sendiri, pertama karena kan aku pengen banget fokus di penyakit seperti penyakit tanaman, dan salah satu yang terbaik itu di Indonesia itu adalah UGM gitu, fitopatologi atau ilmu penyakit tanaman di UGM seperti itu sudah saya cari referensi dan ternyata yang terbaik di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ya apa ya, karena memang ingin suasana berbeda aja dari S1 saya dulu seperti itu. Jadi memang terbaik cocok sih kayak gitu ya. HPT UGM. Kalau boleh tahu nih tadi tesisnya tentang apa nih? Penyakit kan ada banyak nih Mbak, ada bakteri, terus ada jamur. Concern di apa nih kalau Mbak Belinda? Kalau aku lebih concern di induce resistance atau induksi ketahanan tanaman di tanaman bawang merah atau shallot seperti itu, yaitu jamur Fusarium acutatum penyebab twisted disease itu. Jadi juga lebih pendalaman ke molekulernya, yaitu dengan QRT-PCR untuk mendeteksi gene expression. Oke. Kalau selama menggunakan PCR nih, struggle-nya apa sih Mbak menggunakan PCR? Mungkin kalau untuk molekuler sendiri ya, untuk PCR dan juga QRT-PCR seperti itu, dulu aku S1 itu belum dapat gitu. Jadi memang di sini di UGM difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa teman-teman. Jadi dari mulai kita hal kecil aja kayak menggunakan micropipette seperti itu, kita PCR itu struggle-nya ya baru pertama itu adjust-nya susah sekali, tapi semakin kesini diulang-ulang berkali-kali kita jadi paham, jadi fasih dengan semuanya gitu, dan baru menyadari dengan manfaat ini, wah luar biasa ya. Kecil tapi berdampak gitu ya. Berdampak gitu. Untuk PCR dan QRT-PCR kita dapat mendeteksi, identifikasi penyakit itu penyebabnya patogen apa gitu. Dengan QRT-PCR kita dapat mengetahui kuantifikasi dari gen yang ingin kita lihat gitu. Seperti itu, gene expression-nya, ekspresi gen seperti itu. Meskipun
penyakit kan nggak terlihat nih Mak. Betul. Mata telanjang kita bisa ekspresikan dengan PCR itu ya. Betul, kita bisa tahu ini penyakit apa sih, penyebabnya apa, patogen apa, seperti itu. Itu luar biasa sekali, dan kita dapat apa ya, juga tidak kalah dengan luar negeri, Iya, seperti betul itu. sekali. Publikasi-publikasi nanti output yang kita hasilkan Luar nggak biasa kalah. ya, Iya, udah jelas. kuantiti berapa Gitu. Q1 gitu Nggak, ya. iya, amin. Gitu, Gitu betul. kan. Jadi apa ya yang kita lakukan awalnya susah, awalnya ini pasti bisa kok. Oke. Gitu. Selain itu fasilitas apa lagi nih Mbak yang didapatkan di S2 nih? Di S2 itu pertama dari mulai ruang kuliah aja ya Mas, itu kita gedung di AGLC itu wah Sangat itu mantap ya, Nyaman enam ya, lantai ya. nyaman sekali. Saya aja belum pernah merasakan makanya S2 dong. Bener-bener. Masuk S2 dong. bakalan Jadi ngerasain ya. mulai pertama itu terus juga kedua baru masuk aja kita udah dikasih baju kaos ya Bener, Mas, bener, dan bener. lain-lain. Merchandise-nya tuh Merchandise-nya luar biasa Wow, gila dari ya. situ aja. Ketiga mesin-mesin PCR yang mumpuni. berjuta-juta gitu ya Iya, harganya. Ya, jadi yang saya pakai sendiri untuk penelitian saya awal gitu, itu menggunakan mesin QRT-PCR yang harganya fantastis sekali, waktu autoclave dan lain-lainnya juga yang terbaru, dan itu sangat canggih gitu loh. Kita benar-benar merasa fasilitas ini sangat memadai. Sepadan dengan biaya UKT-nya Ya, ya. benar. Dan Nah sekarang- itu tadi fasilitas yang menunjang pendidikan ya. Iya, Kalau kalau dari Mas untuk Agung. mahasiswa pasca itu ada di AGLC di lantai berapa ya Kak Belinda? 6 ya kalau nggak Iya. salah. Itu bisa dijadiin tempat santai, nugas itu juga Oh, ada. saya working gitu ya. benar. Co-working itu di Iya. lantai 6 itu khusus untuk kita belajar menyendiri, S2. asal jangan ngelamun ya. Iya. Untuk kita Oke. belajar. Kalau ada waktu senggang mata kuliah yang lama kan bisa ke atas Iya. itu terus buat Terus juga Bisa ngerjain saling gitu. diskusi Bener, kayak gitu ya bener. sama dan teman-teman di sini lainnya. itu tidak kalah dengan di luar negeri, karena apa? Kita banyak sekali guest lecture dari iya, luar, iya, seperti benar. itu yang kita dapat dosen-dosen atau Insight baru gitu iya, ya. orang-orang pakar dari luar yang mengajarkan kita sesuai dengan bidang kita, Iya, seperti itu. berarti Jadi, nggak cuma dosen dari dalam negeri ataupun HPT. Bener. itu kita sudah bisa dikatakan bertaraf internasional. Oke, mantap banget. Nah, kalau cita-cita atau prospek kerja yang dipingin nih dari Mas Agung sendiri, dari entomologi dari IHT, pengen jadi apa nih kayak gitu? Atau mungkin lanjut S3 lagi nih kayak gitu. Aduh, kalau ditanya lanjut S3 lagi kayaknya masih pusing ya. pengen numbuhin rambut dulu gitu biar nggak kelihatan pusing gitu. Kalau ditanya cita-cita sebenarnya pengen jadi seorang entomologis ya. Entah itu sebagai researcher atau sebagai akademisi gitu sih. Entah nantinya gimana, pengennya sih sebagai researcher. Let it flow gitu aja. Iya, ya. bener-bener. Oke. Kalau dari Mbak Belinda nih, Kalau pengen jadi aku apa gitu? sendiri, aku pengen banget, tentunya kita kan sudah S2, itu sudah memasuki kepakaran kita semakin bertambah. Iya. Nah, dan pastinya researcher juga, Iya. seperti itu. Saya ingin jadi peneliti, dan kedua mungkin prospek saya ingin mengajar. Oke, dosen Menjadi mengabdi dosen, gitu ya. mengabdi, dan juga nanti tidak kalah pentingnya harus PhD Oke, atau S3. S3. Itu keinginan saya. Pengen mimpi di sini saya. atau luar negeri nih, Mbak? Kalau dari saya pengen di luar negeri. Oke, pengen di mana nih? Jepang. Jepang. Oke, Yamagata atau mana nih, Mbak? Kemungkinan Iya, ya, oke. karena menurut saya kalau kita dari penyakit sendiri mungkin ya, dari fitopatologi yang lumayan bagus ya di Jepang. Dan Jepang itu kita saya dengar-dengar dari Dosen review dosen gitu. review itu kalau kita benar-benar mau fokus seperti itu di Jepang Iya. gitu. Karena juga banyak ya dosen di sini yang udah kenal Lulusan, sensei iya, sana betul, ya. sensei-sensei sana. Bisa disalurin kayak gitu Lulusan ya. dari sana seperti itu, gitu sih saya, mimpi saya ingin ke sana. Oke, semoga tercapai ya cita-cita Amin, Mas Melani. terima Oke. kasih. Nah, terus kalau tadi kan udah berbicara latar belakang dan lainnya, kalau gimana sih cara mendaftarnya? Mungkin teman-teman yang masih bingung nih, berkas apa aja nih, terus mekanisme, terus tahapannya kayak gitu, dari Mas Agung dulu nih. Mungkin kalau untuk berkas
kita sama ya Kak Belinda. Sama. Dari TOEFL, kemudian TPA, TPA gitu. Pertama kita harus menyiapkan TPA gitu dengan ambang batas 500 gitu. benar. TPA itu bisa dari Bappenas atau kalau UGM itu bisa PAMS gitu ya namanya. Dan kedua TOEFL. TOEFL itu TOEFL ITP boleh dari lembaga manapun Iya, ya Mas benar. Agung ya. Dan juga kalau khusus anak UGM bisa di accept gitu. Itu juga ada skor tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya kita itu harus meminta rekomendasi dari dosen Sebelumnya. S1, S1. pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalau untuk saya sendiri juga. Nah, Mas Agung gitu juga ya? Aku kemarin dari pembimbing 1 sama dosen akademik sih. Oh, bisa. Bisa, Ya. itu bisa Yang juga. penting 2 lah Univ intinya. sebelumnya kayak Iya, gitu betul. ya. Jadi pentingnya juga kita menjaga silaturahmi kita terhadap dosen kita sebelumnya agar beliau mau merekomendasikan kita seperti itu, karena memang penting sekali ini rekomendasi dari beliau-beliau yang sudah membimbing kita. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita harus membuat proyeksi atau minat kita. Misalkan ingin ke Hama seperti Mas Agung gitu ya, kita harus membuat judul penelitian seperti Proyeksi kita penelitian. isi Iya, penelitiannya gitu. Berarti sebelum mendaftar tuh udah kayak ada rancangan Iya, topik penelitian gambarannya gitu. gitu kan. Setidaknya udah ada abstrak kita pengen apa, kita tidak kosong sekali gitu loh. Bisa dikonsultasikan. Nah. Bisa, itu benar Oke. banget. Kalau dari Mas Agung mau nambahan? Nggak ada sih, itu aja. Oh, Kalau oke. proyeksi itu kan mungkin kedepannya kalau udah masuk bisa berubah, itu kemungkinan sih. Iya betul, bisa berubah. Oke, kalau ini selanjutnya mungkin teman-teman kan daftar di sini kan tentunya mungkin sendiri atau bareng ngajak teman, terus terpisah nih dari teman dari S1-nya. Kalau suasana teman-teman pelajaran di kelas di S2 ini gimana sih kayak begitu? Dari Mas Agung dulu. Kalau suasana di kelas gimana ya? Lebih asik sih menurut aku ya kalau di S2 ya, khususnya di IHT itu. Gimana asik nih? banget soalnya karena tadi seperti yang aku bilang yang awal kan, karena aku basicnya dari agrotek, budidaya, kemudian ketemu dengan anak-anak proteksi tanaman, itu kayak aku membuka diskusi dan mereka membuka diskusi maupun menjawab diskusi, itu lebih aktif gitu loh. Aku yang tidak tahu ini bisa bertanya ke mereka, kemudian mereka yang nggak tahu juga bisa bertanya. Saling melengkapi Iya, gitu ya, benar Mas. gitu. Oke. Jadi ada hubungan timbal balik gitu. Feedbacknya Ya benar-benar gitu. gitu. Oke, kalau dari Mbak Belinda nih gimana? S2 ini lebih asik karena kita lebih banyak diskusi dan juga pendapat kita ini diutamakan sama dosen seperti itu. Berbeda kita pada saat kita S1, seperti S1 kan satu kelas 40 Penuh orang ya, terus iya. bisa ngobrol Iya. bareng-bareng. Kalau S2 itu mungkin tingkat kesadarannya sudah ini gitu Tinggi ya. gitu Iya. ya. Jadi memang dan dalam skala kecil gitu, orang-orangnya sedikit gitu. Jadi kita dituntut dan juga kita harus aktif seperti Oh, itu. iya. Dan juga sering presentasi Iya, seperti oke. itu. Dan nggak malu bertanya ya Mbak sama Iya, dosen benar. kan. Betul, Soalnya itu- sedikit gitu orangnya. harus terus bertanya dan juga kita juga bisa memberikan pernyataan konfirmasi pendapat kita seperti itu. Sangat beda sekali dah. Oke. Tapi jangan pernah takut untuk S2 Betul. seperti itu. Oke, nah dalam waktu 2 tahun nih yang singkat daripada S1, nah mungkin project atau kegiatan biasanya ada diajak dosen atau diajak teman kayak project penelitian lain gitu di lapangan, diajakin nggak sih Mas kayak gitu? Kalau aku kemarin, kalau untuk project ya, project di luar dari semester 2 ini, itu kemarin belum ada sih. Cuma karena sebenarnya ada yang ke daerah kayak Mitra kayak gitu. Ya, mitra itu sebenarnya ada. Cuma karena aku mikirnya masih semester 1-2 itu penuh teori, jadi pengen fokus dulu ke nyelesain SKS semester 1-2 gitu. Oh, oke. Kalau dari Mbak Belinda gini? Kalau dari aku sendiri memang S2 ini lebih padat karena jangka waktunya saja lebih pendek. Seperti itu 2 tahun, berbeda kita dengan S1 yang 4 tahun, 2 tahunnya kita habiskan untuk ya kelas aja lah. Iya. Ya. Bener. Kalau S2 ini berbeda. Kita memikirkan kelas, maksudnya kuliah dengan segelintir tugasnya, presentasinya, namun kita juga memikirkan penelitian kita gitu. Lalu menyusun outline dengan suatu waktu kita harus men-switch otak kita kayak gitu. Ini bikin proposal, bikin ini presentasi dan lain-lain seperti itu. Tapi itulah yang bikin kita Tertantang gitu ya. gitu. Dan juga penelitian kemarin aku tidak hanya menyelesaikan
mengerjakan penelitian aku juga ngebantu dosen seperti itu pada saat kemarin waktu libur. Itu orang-orang pada liburan, saya kemarin full bantuin di sini. Dan itu bermanfaat sekali Mas Agung dan Mbak Ida. Itu aku benar-benar bisa adjust menggunakan alat-alat molekuler untuk RT-PCR, untuk ekstraksi RNA. Kalau untuk aku kemarin dari situ sangat bermanfaat untuk kepakaran gitu, untuk skill kayak gitu. Ternyata itu nanti pada saat kita memulai penelitian kita gitu udah mahir kayak gitu ya. Mahir seperti itu. Jadi jangan pernah takut seperti itu. Walaupun wah hari liburku di ini gitu, diambil untuk kesibukan ini seperti itu, bantuin dosen, jangan pernah takut seperti itu. Karena di situ kita dapat belajar. Ternyata skill kita semakin bertambah loh gitu. Di saat orang nggak ngapa-ngapain kayak kita, gitu udah start duluan kayak gitu. Gitu sih. Awalnya ditawari atau Mbak Belinda tanya-tanya seperti itu? Awalnya kalau untuk saya ditawarin. Ada temennya berarti yang ikut proyekan juga atau sendiri? Enggak, kalau di S2 ini kita berbeda dengan S1. Berbedanya apa? S1 itu satu proyek penelitian atau apapun bisa bareng teman-teman. Nah kalau nggak tahu ya, ini mungkin di kami di Vito atau bagaimana di Hama, saya nggak tahu. Ini dalam satu proyek itu sendiri. Iya, sendiri. Selesaiin sendiri sampai rilis jurnal juga sendiri. Proyek satu dosen itu sendiri. Paling kita meneruskan yang anak S1, penelitian anak S1 dikembangkan lagi, ya itu temannya ya anak S1 tadi gitu loh. Kalau untuk saya sendiri partnernya gitu. Seperti itu. Dulu kan zaman S1 saya ngublok satu proyek ada yang ngerjain ini ya enggak sih? Nah, kalau S2 itu berbeda gitu. Kita bener-bener haruskan ya udah sendiri gitu. Kamu proyek ini, teman kamu ya proyek lain ya beda lagi seperti itu. Nggak tahu kalau di Mas Agung. Kalau di aku juga kayaknya mungkin paling banyak mungkin 2 atau 3 sih. Kalau proyekan dosen sih gitu. Kalau kami sendiri-sendiri sih. Jadi satu proyek itu satu orang biasanya. Sejauh ini nih udah 2 semester ya berarti Mas. Tantangannya apa sih selama S2 ini, dari mungkin praktikum atau membedah kayak gitu kalau dari Mas Agung? Kalau ditanya tantangan mungkin sama kayak tadi ya. Kayak tadi basicnya agroteknologi budidaya, kemudian ada praktikum fisiologi serangga yang beda membedah. Itu ya memang sulit sih, kayak tangan tuh selalu tremor gitu kan. Coba cara mengakali biar nggak tremor tuh gimana? Dipegangin gimana? Jadi tremor itu muncul karena kita grogi sebenarnya. Nervous. Jadi benar. Jadi kalau biar nggak tremor ya jangan grogi gitu. itu bisa sih harus pede dulu ya. Pede dulu, yang penting pede, percaya diri, biar aku harus bisa dapetin bedah yang bagus gitu loh. Mungkin sama minta bantuan teman buat nyalain kalau misalnya kita salah motong gimana caranya gitu. Strateginya gitu ya. Kalau dari Mbak Belinda ini tantangannya apa? Kalau dari aku tantangannya mungkin di awal aku belum belajar molekuler itu tadi ya. Mungkin dari megang micropipette gitu awalnya juga tremor atau awalnya kita ngerasa nggak bisa gitu. Tapi lama kelamaan tuh ternyata kita semakin terasa skillnya seperti itu. Mungkin tantangannya di situ sih. Dan juga mungkin kalau S2 ini ya itu tadi lebih padat karena kan 2 tahun kita kan seperti itu. Ngejar target gitu ya. Dalam satu waktu kita banyak sekali yang harus dikerjakan kayak gitu. Tidak hanya untuk kelas untuk kuliah saja dalam tugas-tugas kuliah, namun mempersiapkan untuk penelitian dan proposal dan sebagainya seperti itu. Kalau motivasi nih buat teman-teman audiens nih buat pilih nih PT UGM S2 kayak gitu, dari Mas Agung dulu nih. Kalau disuruh motivasi kan, menimba ilmu itu nggak ada batasan umur. Jadi jangan pernah takut. S2 adalah salah satu proses untuk mengembangkan diri dan mengembangkan pengetahuan dan skill gitu loh. Jadi apapun tantangannya itu adalah jalan menuju sukses gitu. Harus dijalani ya. Kalau dari Mbak Belinda nih, ya jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk masuk S2 karena semakin sulit perjuangan kita, semakin ada kemenangan yang menunggu. So, jangan lupa lanjut S2, siapa takut. Mantap banget nih. Terutama S2 HPT ya. HPT UGM.
Oke, wah menarik banget nih sharing-sharing, seru banget tadi dari prospek kerja ataupun suasana belajar, terus tips and trick pendaftaran S2 kayak gitu nih ya. Kita udah nggak terasa nih di ujung episode kali ini nih. Terima kasih kepada Mas Agung dan Mbak Belinda, semoga bisa bertemu di lain kesempatan gitu ya. Oke, buat teman-teman stay tune untuk di podcast selanjutnya ya, episode selanjutnya. Sampai jumpa.